Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita pada bagian yang C adalah rumus perkalian sinus dan kosinus. Yang pertama kita akan mencari tahu dulu ya bagaimana bentuk rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, pada pembelajaran yang sebelumnya yang sudah kita pelajari pada materi-materi yang sebelumnya itu kita akan memiliki bentuk dari sin alfa ditambahkan beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambahkan cos alfa sin beta ya. Kemudian kita miliki sin dari alfa kurangi beta itu sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Nah, jika ya, dari ini kita anggap ini adalah persamaan pertama, ini adalah persamaan kedua. Dari persamaan pertama dan persamaan kedua kita jumlahkan, maka akan menghasilkan seperti ini ya. Sin alfa ditambahkan beta ditambahkan sin alfa dikurangi beta sama dengan ya sin alfa cos beta kok ditambahkan sin alfa cos beta akan menjadi 2 sin alfa cos beta. Benar ya? Cos alfa sin beta ditambah negatif cos alfa sin beta hasilnya 0. Oke ya. Jadi kita dapatkan seperti ini. Nah, yang berikutnya. Kalau yang tadi sin alfa ditambahkan beta sama dengan sin alfa cos beta ditambahkan cos alfa sin beta. Kita kurangkan ya sekarang. Nah, operasinya kita ganti, kita kurangkan ya dengan sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta, maka akan menjadi sin ya alfa ditambahkan beta dikurangi sin alfa dikurangi beta sama dengan ini ya sin alfa cos beta kalau dikurangi sin alfa cos beta hasilnya 0. Kemudian cos alfa sin beta dikurangi negatif cos alfa sin beta menghasilkan apa? 2 cos alfa sin beta. Oke ya. Nah, dari yang kita dapatkan yang pertama dan yang kedua, nah ini adalah bentuk dari rumus perkalian sinus dan kosinus ya. Ini maksudnya ya. Jika 2 sin alfa cos beta, ya jika 2 sin alfa dikalikan cos beta, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kalau 2 cos alfa sin beta, ya 2 cos alfa dikalikan sin beta, maka hasilnya seperti ini ya. Oke. Nanti kita lihat lagi di kesimpulannya ya. Nah, kita lanjutkan. Kita kan juga pernah belajar, kita miliki bentuk cos alfa ditambahkan beta. Itu kan sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Kemudian kita punya juga cos alfa dikurangi beta. Itu kan sama dengan cos alfa cos beta ditambahkan sin alfa sin beta. Benar ya? Nah, kalau persamaannya ya kita buat ini persamaan pertama, persamaan kedua kita jumlahkan, maka akan menjadi cos alfa ditambahkan beta ditambahkan cos alfa dikurangi beta sama dengan 2 dikalikan cos alfa cos beta. Ya kan? Ya dapatnya kan cos alfa cos beta ditambahkan cos alfa cos beta kan 2 cos alfa cos beta. Negatif sin alfa sin beta ditambah positif sin alfa sin beta kan 0 hasilnya ya kan, maka akan jadi seperti ini. Nah, kalau kedua persamaan yang tadi ini kita kurangkan, nah ya berarti menjadi cos alfa ditambahkan beta dikurangi cos alfa dikurangi beta sama dengan ini cos alfa cos beta dikurangi cos alfa cos beta hasilnya 0. Benar ya? Negatif sin alfa sin beta dikurangi positif sin alfa sin beta berarti jadi negatif 2 dikalikan sin alfa sin beta. Nah, sehingga dari sini kalian bisa lihat. Nah, untuk rumus perkalian sinus dan kosinus ada 4. Ya. Jadi, untuk yang keempat ini juga bisa dibuat seperti ini ya bentuknya. Jadi, mau yang pertama ini boleh atau yang kedua ya. Atau negatif cos alfa ditambahkan beta ditambahkan cos alfa dikurangi beta sama dengan 2 sin alfa sin beta ya. Ini asalnya kan dari yang atasnya ini kedua ruas kita kalikan negatif 1 gitu maksudnya. Oke. Jadi ada 4 rumusnya. Oke ya. Nah, jadi yang pertama tadi, jadi kalau kita punya 2 sin alfa cos beta ya. Jadi kalau ada bentuk soalnya 2 sin alfa cos beta itu sama dengan apa? Berarti kita bisa jawab sin alfa ditambahkan beta ditambahkan sin dari alfa dikurangi beta seperti itu.
Yang kedua, kalau kita punya 2 dikalikan cos alfa dikalikan sin beta akan sama dengan apa? Berarti sin dari alfa ditambahkan beta dikurangi sin dari alfa dikurangi beta. Ya. Yang berikutnya, kalau kita punya 2 dikalikan cos alfa dikalikan cos beta, berarti bagaimana? Berarti sama dengan cos dari alfa ditambahkan beta ditambahkan cos alfa dikurangi beta. Ya. Yang berikutnya, yang terakhir, kalau kita punya 2 dikalikan sin alfa sin beta, yaitu bagaimana? Berarti sama dengan negatif cos dari alfa ditambahkan beta ditambahkan cos alfa dikurangi beta. Ya, seperti ini. Oke, berarti ini adalah 4 untuk bentuk rumus perkalian sinus dan kosinus. Oke ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan bahas contoh-contoh soalnya. Untuk contoh soal akan diambil dari latihan 5, nomor 1 BGLOP, dan nomor 2 CEFH. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama dari nomor 1, ya. Soalnya adalah nyatakan setiap bentuk perkalian berikut ini ke bentuk penjumlahan atau pengurangan. Jadi lihat ya. Nah, soal nomor 1 itu BGLOP ya. Ini bentuknya perkalian ya, betul ya. 6 dikalikan sin 6B dikalikan cos 4B ya kan. Ini kan bentuknya perkalian ya. Cos 200 derajat dikalikan sin 20 derajat ya. Bentuknya kan perkalian ya. 8 dikali cos 2x ditambahkan y dikalikan cos 2x dikurangi y ya. Bentuknya kan perkalian. Kemudian ini juga sin 3x per 2 dikalikan sin x per 2, ini kan perkalian juga. Yang P juga adalah 2 sin ya, 2 dikali sin A ditambahkan B kurangi C dikalikan sin A dikurangi B ditambahkan C ya. Dari bentuk-bentuk soalnya perkalian ini diminta diubah dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan ya. Oke, kita bahas satu persatu dari nomor 1B. Nomor 1B adalah seperti ini. 6 sin ya, 6 dikalikan sin 6B dikalikan cos 4B. Nah, kita ingat tadi kalau kita kan punya rumus 2 dikalikan sin alfa cos beta sama dengan sin dari alfa ditambahkan beta ditambahkan sin alfa dikurangi beta ya. Jadi maksudnya soal nomor 1 itu dari bentuk perkalian ini ubahlah jadi bentuk ini ya, penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini ya, ini kan bentuknya penjumlahan gitu ya. Jadi kita akan kerjakan. Nah, sekarang kalian lihat caranya adalah kita ubah bentuk soalnya sesuai dengan rumus yang kita punya ya. Rumusnya di sini adalah 2 dikalikan sin alfa cos beta ya. Di sini 6B ini adalah alfa, 4B adalah beta. Itu ya. Nah, berarti kalau kita sesuaikan dengan bentuk rumusnya adalah seperti ini dulu. Rumusnya berarti 2 sin 6B dikalikan cos 4B. Benar ya, rumusnya sudah sesuai ya. Nah, ini sama dengan apa? Nah, ini kan sama dengan mau dijabarkan sin dari 6B ditambahkan 4B ya, alfa tambahkan beta ditambahkan sin 6B kurangi 4B. Oke ya. Nah, kita sudah sesuaikan bentuknya. Nah, tetapi lihat soalnya awalnya. Ini soalnya kan awalnya adalah 6 dikalikan sin 6B dikalikan cos 4B. Sedangkan di sini baru 2 dikalikan sin 6B cos 4B ya. Berarti 2 dikali berapa supaya menjadi 6? Berarti dikali 3. Nah, karena ruas kiri dikali 3, maka ruas kanan juga harus dikalikan 3. Seperti ini. Nah, sehingga kita kerjakan ya, yang ruas kanan ini berarti 3 dikalikan sin dari 6B ditambahkan 4B adalah 10B ditambahkan sin dari 6B dikurangi 4B adalah 2B. Nah, bentuknya sudah sampai di sini saja. Seperti itu ya. Jadi kan bentuk ini kan sudah dalam bentuk penjumlahan ya. Nah, kan dinyatakan bentuk perkalian ini dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Ini sudah bentuknya penjumlahan. Jadi sampai di sini cukup. Mau dikali masuk ya berarti menjadi 3 sin 10B ditambahkan 3 dikalikan sin
2B juga boleh gitu ya. Tapi sampai sini saja bisa gitu ya. Cukup. Oke, kita bahas contoh soal selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas yang contoh soal nomor G, 1G. Nyatakan bentuk cos 200 derajat sin 20 derajat menjadi bentuk penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau lihat bentuknya seperti ini, ingat cos alfa dikalikan sin beta. Ya, ada rumusnya tadi kan 2 dikalikan cos alfa dikalikan sin beta. Berarti pakai yang ini ya. Harus sama dengan ruas kanannya. Sin alfa ditambahkan beta dikurangi sin alfa kurangi beta. Berarti kita sesuaikan bentuknya jadi seperti rumusnya dulu. Alfanya 200 derajat, betanya 20 derajat. Nah, berarti 2 dikalikan cos 200 derajat dikalikan sin 20 derajat harus sama dengan sin 200 derajat tambahkan 20 derajat dikurangi sin 200 derajat kurangi 20 derajat. Nah, sekarang kembali ke soalnya. Di soal ini kan bentuknya 1 dikalikan cos 200 derajat dikalikan sin 20 derajat. Sedangkan kalau penjabaran rumusnya kan tadi 2 dikalikan cos 200 derajat sin 20 derajat. Nah, berarti 2 dikali berapa yang hasilnya 1, berarti dikali setengah. Karena ruas kiri dikalikan setengah, maka ruas kanan juga harus dikalikan setengah. Ya, berarti kita jabarkan yang ruas kanannya menjadi setengah dikalikan sin 220 derajat dikurangi sin 180 derajat. Benar ya? Nah, berarti setengah dikalikan sin 220 derajat. 220 derajat itu kan terletak di kuadran ketiga, ya kan? Nah, jadi kita buat nanti jawabannya dalam bentuk kuadran, semuanya dalam bentuk ini ya, sudut lancip ya. Jadi letaknya di kuadran pertama ya. Berarti sin 220 derajat itu sama dengan nilainya negatif sin 40 derajat. Benar ya? Kemudian sin 180 derajat itu kan sama dengan 0. Jadi kita kalau yang bisa dihitung ya, karena 180 derajat ini sudut istimewa, ya silakan dihitung. Kemudian kalau sudutnya dalam bentuk masih di kuadran kedua, 3 dan 4 lebih baik diubah di kuadran pertama gitu ya. Oke, berarti ini akan menjadi negatif setengah dikalikan sin 40 derajat ya, sampai di sini ya. Ini kan sudah dinyatakan dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan ya. Ini kan tadi kan dikurangi 0 gitu ya. Jadi sama saja. Oke. Berarti kita lanjut untuk contoh yang L, 1L. 8 cos dari 2x ditambahkan y dikalikan cos dari 2x dikurangi y. Berarti kalau kita ingat rumus cos alfa dikalikan cos beta ya. Berarti ingat 2 cos alfa dikalikan cos beta sama dengan cos alfa tambahkan beta ditambahkan cos alfa dikurangi beta. Alfanya di sini adalah 2x ditambahkan y, betanya adalah 2x dikurangi y. Kita buat seperti rumusnya dulu, bentuknya menjadi 2 cos 2x ditambahkan y ya alfa dikalikan cos betanya 2x kurangi y. Harus sama dengan cos dari alfa ditambahkan beta. Alfanya 2x ditambahkan y ditambah betanya 2x kurangi y. Kemudian ditambah cos dari alfa kurangi beta. Alfanya tadi apa? 2x ditambahkan y dikurangi 2x dikurangi y. Ya, dalam kurung berarti bisa tuliskan dikurangi 2x ditambahkan y. Seperti ini. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Di rumusnya memang 2 cos alfa ini dikalikan cos beta. Tapi di soalnya kan ini 8. Ya kan? Berarti 2 dikali berapa yang hasilnya 8. Berarti harus dikali 4. Oke ya. Kalau ruas kiri dikalikan 4, maka ruas kanan dikalikan 4. Oke, sehingga kita lanjutkan. Kita jabarkan yang ruas kanannya menjadi 4 dikalikan ya cos dari 4x, benar ya, itu ditambahkan cos dari berapa? Di sini 2y. Seperti ini. Kita lanjut untuk yang contoh soal O ya. Sin dari 3
X per 2 dikalikan sin X per 2. Kalau ada bentuk sin alfa dikalikan sin beta. Oh, ingat rumusnya yang ini ya. 2 dikalikan sin alfa dikalikan sin beta itu harus sama dengan negatif cos dari alfa ditambahkan beta ditambahkan cos dari alfa kurangi beta. Oke, berarti kita akan buatkan dulu sesuai dengan rumusnya. Berarti 2 sin dari alfanya adalah 3x ditambahkan 2 dikalikan sin x ditambahkan 2. Harus sama dengan apa? Negatif dari cos alfanya 3x ditambahkan 2 ditambahkan 3x per 2 ditambahkan betanya x per 2 ditambah cos alfa kurangi beta. Alfanya 3x per 2 dikurangi betanya x per 2. Nah, kita lihat sekarang ke soalnya ini ya. Nah, di rumus memang harus 2 dikalikan sin alfa sin beta. Nah, tapi soal aslinya ini kan 1 ya. Berarti 2 dikali berapa supaya hasilnya 1? Berarti harus dikali setengah. Kalau ruas kiri dikali setengah, maka ruas kanan juga dikali setengah. Oke, kita jabarkan yang ruas kanannya menjadi ini ya, setengah dikalikan. Ya, jadi kalau mau dihitung ini adalah negatif dari cos ini 3x ditambahkan x itu 4x. 4x dibagi 2 itu 2 ya. Berarti negatif dari cos 2x. Nah, langsung dituliskan di belakang sini boleh ya. Kemudian ditambah cos 3x per 2 dikurangi x per 2 ini kan jadi 2x per 2. Berarti kan cos x ya. Positif cos x jadi dituliskan di depan ini. Ya, jadi kita tukar saja posisinya. Seperti ini. Yang P. Nyatakan bentuk 2 dikalikan sin A ditambahkan B kurangi C dikalikan sin A dikurangi B ditambahkan C menjadi bentuk penjumlahan atau pengurangan. Kalau kita ingat ada rumus O sin alfa dikalikan sin beta ya. Ini alfanya, ini betanya. Berarti harus ingat oh ini ya bentuknya. 2 dikalikan sin alfa dikalikan sin beta harus sama dengan negatif cos dari alfa ditambahkan beta ditambahkan cos alfa kurangi beta. Berarti kita buat negatif cos alfanya apa? A ditambahkan B kurangi C. Ditambahkan betanya apa? A dikurangi B ditambahkan C. Ditambahkan cos dari alfanya apa? A ditambahkan B kurangi C. Dikurangi apa? Betanya A dikurangi B ditambahkan C. Jadi dikurangi A ditambahkan B dikurangi C. Gitu ya. Oke, berarti kita selesaikan yang ruas kanan. Ini sama dengan negatif cos 2A ya. Cos 2A itu dari mana ya? Ini A ditambahkan A kan 2A ya. B kurangi B 0, negatif C tambahkan C itu 0. Ditambahkan cos dari A dikurangi A 0, B tambahkan B 2B, negatif C dikurangi C berarti dikurangi 2C gini. Oke, ini kita bisa buat kita tuliskan saja yang positifnya di depan, yang negatifnya, yang ada negatif di belakang. Jadi kan bisa seperti ini ya. Cos dari 2 dikalikan dalam kurung B kurangi C dikurangi cos 2A. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 2. Tentukan nilai dari setiap bentuk perkalian berikut ini ya. Soalnya yang diambil 2C, 2E, 2F, dan 2H. Kalau diminta menentukan nilai, berarti hasilnya nanti akan berupa angka ya, nilai ya. Diminta nilainya berapa sih? Ya, kita jawab dulu dari yang C. Dari yang C, cos dari pi per 8 dikalikan cos 3pi per 8. Oh, lihat bentuknya ada cos alfa dikalikan cos beta. Oh ya, kita ingat tadi kita kan punya rumus 2 dikalikan cos alfa cos beta ya, akan menjadi bentuknya seperti ini. Oke. Berarti kita sesuaikan seperti rumusnya. Berarti harus kita buat 2 dikalikan cos 3pi per 8 dikalikan cos pi per 8 ya. Alfanya adalah pi per 8, betanya adalah 3pi per 8 ya. Kalau kita balik sama saja ya. Kenapa kok kita balik di sini? Agar nanti dalam menghitungnya untuk alfa kurangi betanya kita tetap menghasilkan hasil yang positif ya, tidak yang negatif agar tidak membingungkan. Tetapi kalau tidak dibalik pun tidak apa-apa ya. Jadi mau tetap bentuknya 2 dikalikan cos pi per 8 dikalikan cos 3pi per 8 juga boleh ya kan. Itu dipersilahkan ya. Tapi di sini contohnya kita balik saja. Nah, sekarang kita lihat
Karena di soal di sini hanya 1 dikalikan cos pi per 8 dikalikan cos 3 pi per 8, sedangkan rumusnya tadi kan pakai 2 dikalikan cos 3 pi per 8 dikalikan cos pi per 8. 2 dikali berapa supaya hasilnya 1 ya? 2 dikali berapa ya di sini supaya hasilnya 1, berarti kan harus dikalikan setengah kan? Nah, gitu. Nah, sekarang kita jabarkan. Rumus 2 cos 3 pi per 8 dikalikan cos pi per 8 harus jadi apa? Bentuknya kan ini. Berarti setengah dikalikan cos 3 pi per 8 ditambahkan pi per 8 hasilnya 4 cos dari 4 pi per 8 atau cos pi per 2 gitu ya. Ditambahkan cos dari alfa kurangi beta. Cos dari 3 pi per 8 dikurangi pi per 8. 3 kurangi 1 hasilnya 2. 2 pi per 8 hasilnya cos dari pi per 4 gitu ya. Nah, sekarang kita tentukan nilainya. Berarti setengah dikalikan cos pi per 2 itu cos pi per 2 itu adalah 0. Kemudian ditambahkan cos pi per 4 itu adalah akar 2 per 2. Bentar ya. Sehingga kalau dikalikan setengah dikalikan akar 2 per 2 hasilnya akar 2 per 4. Seperti ini. Kita lanjutkan untuk soal yang E. Sin 52 derajat dikalikan sin 68 derajat dikurangi sin 47 derajat cos 77 derajat dikurangi cos 65 derajat dikalikan cos 81 derajat. Bagaimana caranya? Ya, kita kerjakan satu persatu. Oke, yang pertama adalah gini ya, kalau bingung kita ingat satu persatu dulu ya. Sin alfa dikalikan sin beta. Oh, kita punya rumusnya itu kan tadi 2 sin alfa dikalikan sin beta. Ya, kita pakai yang itu. Sin alfa cos beta, berarti kita punya tadi kan rumusnya berarti 2 cos alfa sin beta. Ini cos alfa dikalikan cos beta, berarti tadi kan kita punya rumusnya 2 dikalikan cos alfa cos beta, ya. Kita tuliskan dulu sesuai rumusnya. Ya kan? Oke, kalau sudah, nah di sini mintanya hanya berapa? 1, sedangkan di sini 2, berarti 2 dikali berapa supaya hasilnya 1 ya kan dikalikan setengah. Di sini juga sama. 2 dikali berapa? 2 dikali berapa yang hasilnya 1? Berarti kan harus dikali setengah. Di sini juga 2 dikali berapa yang supaya hasilnya di sini 1? Berarti kan harus dikali setengah. Makanya setengahnya bisa kita tuliskan di luar. Tapi kalau tidak mau ya kalikan di depan sini 1 per 1. Setengah kali 2 dikalikan sin 68 derajat sin 52 derajat dikurangi setengah dikalikan 2 cos 77 derajat sin 47 derajat dikurangi setengah dikalikan 2 cos 81 derajat cos 65 derajat itu juga boleh ya. Tapi ini lebih praktisnya harus sebaiknya dibuat seperti ini saja sih gitu. Oke. Nah, baru sekarang kita jabarkan satu persatu ya dari rumusnya ini. Ini rumus pertama, rumus kedua, rumus ketiga. Oke, berarti yang pertama setengahnya tetap dikalikan ya. Lihat ya, kita buat kurungnya berbeda, ada kurung kurawal yang menandakan untuk keseluruhan isinya nanti. Rumus untuk 2 sin alfa sin beta itu adalah negatif dari cos, benar ya? Negatif dari cos alfa ditambahkan beta ditambahkan cos alfa kurangi beta. Berarti kita buat dulu alfa dikurangi beta, oke ya. Berarti cos dari 68 ditambahkan 52 ya, negatif dari cos alfa tambahkan beta. Oh, berarti dikurangi cos 120 derajat, tulis di sini boleh. Kemudian ditambahkan cos alfa kurangi beta. Cos dari 68 derajat dikurangi 52 derajat hasilnya cos di sini 16 derajat gitu. Ya. Selanjutnya negatif ya dikurangi ya dari 2 dikalikan cos alfa sin beta. Kalau cos alfa sin beta kan rumusnya adalah sin alfa ditambahkan beta dikurangi sin alfa kurangi beta. Berarti sin alfanya apa? 77 tambahkan betanya 47 derajat. Hasilnya ini 124 derajat dikurangi sin alfa kurangi beta. Ya. Berarti 77 derajat kurangi 47 derajat. Hasilnya adalah sin dari 30 derajat. Ya. Dikurangi rumusnya untuk 2 dikalikan cos 81 derajat cos 65 derajat itu apa? Berarti cos alfa ditambahkan beta. Cos dari 81 derajat tambahkan 65 derajat 156 derajat
ditambahkan cos alfa kurangi beta, berarti 81 derajat kurangi 65 derajat, hasilnya cos 16 derajat, seperti itu. Nah, baru yang bisa kita hitung seperti cos 120 derajat, kemudian sin 30 derajat ini kan bisa kita hitung ya. Itu nanti kita hitung bisa. Ini juga negatifnya kita kalikan ke dalam dulu ya. Berarti setengah dikalikan cos 16 derajat dikurangi cos 120 derajat dikurangi sin 124 derajat ditambahkan sin 30 derajat dikurangi cos 146 derajat dikurangi cos 16 derajat ya. Oke, yang di sini kita lihat mana yang bisa dihitung dulu. Oh, cos 16 derajat bisa dikurangi cos 16 derajat. Nah ya, hasilnya kan 0. Oke, berarti kita lanjutkan. Menjadi seperti ini ya, kalau sudah dihitung. Setengah dikalikan, ini negatif dari cos 120 derajat itu kan sama dengan negatif dari negatif cos 60 derajat. Benar ya? Oke ya, itu yang pertama. Kemudian dikurangi. Sin 124 derajat itu sama dengan ini ya, sin 56 derajat. Ditambahkan sin 30 derajat dikurangi ya cos 146 derajat itu kan sama dengan negatif cos 34 derajat ya. Kita gunakan kondisi di kuadran ubah dalam bentuk kuadran pertama ya, sudutnya dalam sudut lancip gitu ya. Oke, nah sekarang berarti setengah dikalikan, ini jadinya positif cos 60 derajat dikurangi sin 56 derajat ditambahkan sin 30 derajat ditambahkan cos 34 derajat. Nah, seperti yang tadi saya katakan di awal, kita kan bisa mencari nilai dari cos dari 120 derajat ya, atau senilai dengan cos 60 derajat, kita bisa cari nilai sin 30 derajat ya. Seperti ini ya, kita cari nilainya. Nah, sekarang kita gunakan aturan kondisi di kuadran pertama ya. Sin dari ini ya, alfa akan sama dengan nilainya dari cos 90 derajat kurangi alfa. Ya, berarti sin 56 derajat itu kan senilai dengan cos 34 derajat. Benar ya? Gitu. Jadi mau diubah seperti itu atau mau diubah yang cos 34 derajat menjadi sin 56 derajat juga bisa ya, tapi di sini kita ubah yang ini saja. Berarti negatif cos 34 derajat ditambahkan cos 34 derajat kan hasilnya 0. Ya. Sehingga setengah dikalikan ini ya, setengah ditambahkan setengah kan 1. Benar ya? Setengah ditambahkan setengah adalah 1, dikalikan setengah hasilnya setengah. Ini adalah yang bagian E, 2E. Sekarang kita masuk ke 2F. 4 cos kuadrat 11pi per 24 dikalikan cos kuadrat 5pi per 24 ya. Ini kita lihat 4 ini sebenarnya kan 2 kuadrat, benar ya. Ini kan cos 11pi per 24 dikalikan cos 11pi per 24, kemudian dikalikan cos 5pi per 24 dikalikan cos 5pi per 24. Nah, sebenarnya kuadratnya kan bisa kita buat di luar. Karena 4 ini 2 kuadrat kan kita bisa buat ini 2 ya. 2 ya kan kalau dijabarkan kan kembali lagi ke soalnya. 2 dikalikan 2 atau 2 kuadrat itu adalah 4. Cos 11pi per 24 dikuadratkan hasilnya kan seperti ini. Cos 5pi per 24 kalau dikuadratkan kan hasilnya kan seperti ini juga ya. Jadi kita buat seperti itu. Kuadratnya kita keluarkan sehingga kita tinggal mencari, kerjakan yang fokus yang di dalam kurung dulu maksudnya ya. Kita ingat ada rumusnya 2 cos alfa dikalikan cos beta, benar ya. Itu akan sama dengan cos alfa ditambahkan beta, berarti cos dari alfanya 11pi per 24 ditambahkan betanya 5pi per 24. Ditambahkan cos alfa kurangi beta, berarti 11pi per 24 dikurangi 5pi per 24. Hasilnya 6pi per 24 ya. Kemudian jangan lupa masih dikuadratkan. Berarti kita akan cari nilai dari ini, sederhanakan dulu ya, bisa kita sederhanakan cos 2pi per 3 ya, yang di depan ditambahkan cos pi per 4 ya. Kemudian jangan lupa dikuadratkan.
Nah, cos 2pi per 3 itu nilainya senilai dengan negatif cos pi per 3. Ditambahkan cos pi per 4 kan hasilnya setengah akar 2 ya. Kemudian dikuadratkan. Baru dari situ mau cari nilai dari negatif cos pi per 3 itu negatif setengah ya. Kalau di sini mau langsung dihitung cos dari 2pi per 3 nilainya berapa? Kalau sudah tahu maksudnya bisa difikirkan ya. Oh, nilainya adalah negatif setengah ya, boleh juga. Jadi itu membantu langsung ke step atau langkah selanjutnya ya. Gitu. Nah, berarti kita bisa keluarkan setengahnya, jadi setengah dikalikan akar 2 dikurangi 1. Benar ya? Oke, kemudian jangan lupa ini dikuadratkan. Nah, sehingga menjadi setengah dikuadratkan hasilnya 1/4 dikalikan akar 2 dikurangi 1 dikuadratkan. Nah, jadinya adalah 2 dikurangi 2 akar 2 ditambahkan 1. Seperti ini. Kita bisa hitung yang di dalam kurungnya 2 ditambahkan 1 jadinya kan 3 ya. 1/4 dikalikan 3 dikurangi 2 akar 2. Inilah bentuknya. Jawabannya sampai sini saja cukup ya, gitu. Kita lanjutkan yang bagian nomor 2H. 8 dikalikan sin 20 derajat 8 dikalikan sin 20 derajat dikalikan sin 40 derajat dikalikan sin 80 derajat. Wah, kok kayak gini? Tadi kan rumusnya kan hanya 2 dikalikan sin alfa sin beta. Ya. Kok di sini ada dikalikan lagi sin, misalnya sin theta gitu ya, jadi ditambah lagi. Tidak usah bingung. Jadi kita bisa bagi. Bisa kita mau hitung dulu 8 dikalikan sin 20 derajat dikalikan sin 40 derajat ya. Atau mau dihitung dulu 8 dikalikan sin 40 derajat dikalikan sin 80 derajat baru dikalikan sin 20 derajat itu juga boleh ya. Jadi kita kerjakan salah satunya bentuknya dulu. Oke, di sini mau dibuat yang dari belakang saja ya supaya tahu ada perbedaannya. Jadi tidak harus mengerjakan yang dari depan dulu. Kita bisa pilih yang dari belakang dulu atau yang depan dengan maksudnya yang belakang gitu ya. Jadi itu bisa ya. Di sini kita pilih yang di tengah dikalikan yang belakang gitu ya. Berarti kita buat dulu. Kita tadi punya rumusnya 2 dikalikan sin alfa sin beta. Benar ya? Nah, kita buat dulu sini. Nah, berarti kita sesuaikan ke soalnya. Kalau di sini sudah 2-nya dipakai, berarti berapa? Ini 4 ya. 4 kalau dikali 2 kan hasilnya harus 8 gitu ya. Nah, berarti bentuknya seperti ini. 4 dikalikan sin 20 derajat baru dikalikan 2 sin 80 derajat dikalikan sin 40 derajat. Nah, kita jabarkan yang ini sesuai rumus yang kita punya tadi. Yang depannya tetap 4 dikalikan sin 20 derajat dikalikan berarti 2 dikalikan sin alfa cos sin beta. Jadi rumusnya adalah negatif dari cos alfa tambahkan beta ya. Berarti negatif dari cos 80 derajat tambahkan 40 derajat adalah 120 derajat. Kemudian ditambahkan cos alfa kurangi beta ya. Cos 80 derajat kurangi 40 derajat adalah 40 derajat. Jadinya seperti ini kan. Nah, baru setelah itu kita buat dulu bentuk 120 derajat ini menjadi sudut lancip saja. Berarti 4 sin 20 derajat dikalikan cos 40 derajat dikurangi negatif cos 60 derajat ya. Cos 120 derajat kan senilai dengan negatif cos 60 derajat. Benar ya? Baru kita cari nilainya atau langsung dari sini mau cari nilainya juga boleh gitu ya. Berarti 4 dikalikan sin 20 derajat dikalikan cos 40 derajat ditambahkan setengah ya. Seperti itu. Oke, baru setelah ini kita kalikan satu persatu. 4 dikalikan sin 20 derajat dikalikan cos 40 derajat jadinya seperti ini. 4 dikalikan cos 40 derajat dikalikan sin 20 derajat sama saja ya. Benar ya? Sama saja bentuknya. 4 dikalikan sin 20 derajat dikalikan setengah hasilnya 2 dikalikan sin 20 derajat. Oke ya. Nah, tadi yang di depan ini kalau mau tetap bentuknya 4 dikalikan sin 20 derajat cos 40 derajat juga boleh. Kenapa kok ini kita buat kita tukar posisinya supaya nanti menghasilkan ini ya dalam perhitungan nanti sudutnya tidak negatif gitu saja, maksudnya bukan sudut negatif gitu.
Oke, untuk yang belakangnya tidak bisa kita apa-apakan, kita jabarkan yang depannya berarti. Untuk cos alfa sin beta, berarti kita rumusnya ingat 2 dikalikan cos alfa sin beta ya. Alfanya adalah 40 derajat, betanya 20 derajat ya. Karena di sini 4 berarti harus dikalikan 2, belakangnya tetap. Oke, berarti 2 dikalikan. Untuk penjabaran rumus 2 dikalikan cos alfa sin beta itu apa? Sin alfa ditambahkan beta, berarti sin dari 40 derajat ditambahkan 20 derajat, dikurangi sin alfa kurangi beta. Sin 40 derajat dikurangi 60 derajat. Seperti ini ya. Ditambahkan 2 dikalikan sin 20 derajat. Baru setelah itu kita kalikan masuk 2-nya seperti ini. Kemudian dari sini bisa lihat loh ya. 2 negatif 2 sin 20 derajat ditambahkan 2 sin 20 derajat, ini kan hasilnya kan 0. Berarti kita tinggal mencari nilai 2 dikalikan sin 60 derajat. 2 dikalikan setengah akar 3, hasilnya adalah akar 3. Seperti ini. Nah, sekarang kita sudah masuk ke latihan soal. Ini latihan soal nomor 1 yang belum dikerjakan. Ini soal latihan 5, ya nomor 2 yang belum dikerjakan. Dan nomor 3 diminta pembuktian. Ini ya lanjutannya nomor 3. Nah, untuk soal yang minta dikerjakan seharusnya kalian kerjakan semua saja untuk membantu semakin memahami materi ya. Tetapi memang ada beberapa nomor khusus yang diminta untuk diupload di RPK ya. Jadi yang diupload di RPK nanti akan disampaikan pembahasannya dilihat di RPK saja gitu ya. Tapi harapannya dari latihan soal yang belum dijadikan contoh bisa dikerjakan supaya semakin memahami materi. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bisa memahami materi yang diberikan. Tetap bersemangat nak, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya.